Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kipin Bandrek. Kali ini saya berada di Desa Bedingin, bos. Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Nah, di sini saya mengunjungi sebuah situs bersejarah di mana di belakang saya ini ada sebuah batu. Nah, di sini juga ada beji, bos ya. Ada bejinya. Dan di sini ada situsnya. Situs sejarah berupa patung batu. Mungkin tempat sembahyang umat zaman dulu. Oke, kita lebih mendekat saja untuk ceritanya bagaimana. Yang jelas di Bedingin ini ada situs peninggalan sejarah dan terdapat juga beji. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ada yang tahu teman-teman, ini batu motifnya motif mana, daerah mana, terus ini patung apa, mungkin bisa komentar di bawah untuk yang tahu ya teman-teman kreator. Kalau menurut saya ini arca, mungkin arca adat Bali yang berada di sini, karena katanya Gus Mudrik kemarin, Ki Ageng Kutu Ponorogo itu keturunan darah Bali. Oke, kita coba lihat tulisan di sini ya. Kurang jelas, bos ya. Ini saya baca sambil kita melihat arca ini. Oke. Cerita Prabu Boko. Bedingin merupakan desa yang ada di wilayah selatan kota Bedingin, masuk pada wilayah Kecamatan Sambit. Desa yang memiliki dua dukuh, yakni Dukuh Kerajaan dan Dukuh Karangrejo, yang terbagi menjadi 17 rukun tangga dengan luas wilayah 200,092 ha. Desa yang terbatas dengan Kecamatan Bedingin ini ternyata menyimpan situs yang memiliki nilai sejarah. Situs tersebut adalah sebuah patung yang berupa gambar kepala yang sekitarnya ada batu-batu persegi panjang. Menurut Marjuki, kepala desa Bedingin, yang sekiranya ada batu-batu persegi panjang, menurut Marjuki kepala Bedingin, patung tersebut telah ada di situ sejak ia masih kecil. Patung yang terletak di samping pemancingan beji sirah keteng tersebut menurutnya merupakan sebuah peninggalan zaman Hindu. Kalau menurut masyarakat di sini patung tersebut adalah petilasan Mataram Hindu, yakni menggambarkan kepala Prabu Boko tuturnya. Bahkan nama sirah keteng ini juga diambil dari beberapa keberadaan patung tersebut. Sirah keteng, legenda dan mitos. Masyarakat desa Bedingin dengan mata pencaharian bertani memiliki legenda yang beredar terkait beji dan situs sirah keteng tersebut. Kalau menurut masyarakat ada 3 versi legenda yang beredar terkait situs tersebut, dan masing-masing versi hampir mirip, ungkap Marjuki. Marjuki mencontohkan versi Ki Hajar Wilis yang melawan Prabu Boko dari Mataram hampir mirip dengan cerita Raden Katong dan Suryo Ngalam. Dan legenda yang beredar pada masyarakat, menurut masyarakat tersebut hanyalah legenda yang diturunkan secara lisan. Hingga saat ini belum ada buku yang dicetak secara resmi dari pihak desa untuk mengunjungi beji sirah keteng. Melihat bentuk patung dan batu yang ada di sirah keteng, masyarakat desa Bedingin beranggapan patung tersebut ada sebelum Islam berkembang di Ponorogo. Dalam legenda tersebut dituturkan Prabu Boko adalah seorang prabu yang berkuasa di Mataram kuno. Dia adalah pemuja bangsa lembut yang berkuasa di hutan tetangga, namanya Mamang Sari. Mamang Sari ini adalah penguasa alam jin dan meminta wadal dan tumbal para gadis. Dia merupakan istri Prabu Boko. Karena ia menjadi suami Mamang Sari, maka Prabu Boko menjadi lebih sakti dan merasuk pada dunia halus guna mencari tumbal. Untuk Mamang Sari, Prabu Boko mencari gadis-gadis di kerajaan Jenggala. Melihat kelakuan Prabu Boko, maka Raja Jenggala mengutus Ki Hajar Bambang Prono dari Gunung Wilis, yang kemudian dikenal dengan Hajar Wilis.
Hajar Wilis kemudian turun tangan untuk membatalkan niat jahat Prabu Boko. Kemudian terjadi perkelahian hingga beberapa hari. Dalam perkelahian tersebut Prabu Boko kedondong dan melarikan diri, kemudian dihajar oleh Hajar Wilis. Di kisah kejar-kejaran ini versi Bathara Katong dan Surya Alam mirip cerita ini, tutur Marjuki di sela ceritanya. Desa Pager misalnya, di desa tersebut Prabu Boko meloncat pagar pun begitu diringin surup sampai senja diringin anom makan beringin muda. Yang membedakan adanya gadis-gadis yang dibawa Prabu Baka ini melawan Prabu Boko dan kemudian mengganggu berlarinya ia lepaskan. Perlawanan itu menjadi dinglewan. Ending dari legenda tersebut Prabu Boko kalah dipenggal kepalanya. Nah, kemudian Hajar Wilis memisahkan antara kepala dan badan atau gembung Prabu Boko ditanam di sawah Mbak Ndul yang tidak jauh dari Beji. Kepala ditanam di Gunung Sampung. Loh, ada hubungannya dengan Kecamatan Sampung. Sebetulnya Hajar Wilis menyuruh Ngoto abadinya untuk ditanam di Gunung Lawu, tapi karena tertidur hingga pagi ia tanam di Gunung Sampung. Marjuki menjelaskan bahwa banyak pengunjung dari luar daerah sampai luar kabupaten banyak yang datang berdoa di lokasi yang patung tersebut. Banyak yang datang adalah mereka yang ingin naik derajatnya, ada yang minta agar pangkatnya naik dan terpilih menjadi dewan atau bupati. Marjuki juga menandaskan bahwa cara berdoa sesuai dengan keyakinan yang dianut. Sampai saat ini tidak ada ketentuan cara berdoa di lokasi situs Sirah Keteng _kominfo jet by Pok Darwis Sirah Keteng. Oke, itu bos, itu saya baca dari tulisan yang ditempelkan di tembok ini. Oke, kita selanjutnya menuju bejinya bos ya. Ini arca ini kalau menurut saya ada hubungannya dengan budaya atau zaman Hindu. Jadi sebelum ada Islam masuk, Ponorogo kental dengan Hindu karena kita mengetahui bahwa Ki Ageng Kutu Surya Alam adalah keturunan darah Bali. Oke, kita langsung menuju ke bejinya bos ya. Jadi bejinya itu di depan bangunan ini, di depan bangunan arca Sirah Keteng. Nah, kita bisa mendekat. Kurang jelas bos ya. Oke. Menyembah, beribadah, berdoa kepada Allah. Oke, pemerintah Desa Mendingin proyek dana desa tahun 2017. Jadi ini dibangun di tahun 2017. Kegiatan pembangunan rumah peninggalan purbakala. Oke teman-teman, dari situs bersejarah Arca Sirah Keteng Desa Mendingin, Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo, Banten, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.